Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Sistem Informasi 2022C, akan presentasi mengenai pengembangan aplikasi rental PS berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan NIM 083 Nur Kumala, 087 Dewas Dewa Saputra, 088 Aditya Ramadan Putra Amari, 089 Pradipta Bagaskara Atmajaya, 094 Fatona Intias Nuraziza. Next. Abstrak, pengembangan aplikasi rental PS merupakan solusi modern untuk mengelola bisnis rental permainan video konsol di area digital. Aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan fitur-fitur seperti manajemen stok permainan, pemesanan, penagihan, pelacakan pelanggan, dan keamanan data. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari, memungkinkan kasir untuk dengan cepat memeriksa ketersediaan permainan, menerima pesanan, dan menghitung biaya siswa, serta melacak riwayat transaksi. Pendahuluan latar belakang dalam industri hiburan digital yang berkembang, rental PS atau PlayStation menjadi pilihan populer bagi penggemar permainan video. Namun, mengatasi tantangan bisnis rental PS, pengembangan aplikasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Laporan ini fokus pada efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, pengaturan inventaris, dan pelacakan pelanggan. Rumusan masalah, penelitian ini akan merancang aplikasi rental PS untuk kasir berbasis desktop menggunakan berbagai diagram UML. Selain itu, penelitian ini merancang struktur basis data dengan IRD, CDM, dan PDM. Implementasi aplikasi akan menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Tujuan 1. Menciptakan desain aplikasi rental PS melalui berbagai jenis diagram UML. 2. Merancang struktur basis data yang efisien dengan IRD, CDM, dan PDM. 3. Mengimplementasikan aplikasi rental PS menggunakan Java dan MySQL dengan integritas data, keamanan, dan kinerja optimal sesuai desain. Manfaat penelitian. Pengembangan aplikasi rental PS memberikan manfaat yang signifikan seperti meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, pengelolaan inventaris, dan pelacakan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan citra bisnis, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Batasan penelitian ini fokus pada pengembangan aplikasi rental PS untuk kasir dan tidak mencangkup manajemen stok atau akuntansi secara mendalam. Lingkungan operasional bisnis rental PS tertentu menjadi fokus, dan penelitian hanya menyangkut fase perancangan dan pengembangan aplikasi. Pendahuluan, keluaran yang diharapkan adalah mencakup aplikasi rental PS yang efisien, meningkatkan pelayanan dan manajemen inventaris, serta mendukung kepuasan pelanggan. Diharapkan memberikan kontribusi positif pada efisiensi operasional dan keberhasilan bisnis. Deskripsi fungsionalitas awal, aplikasi rental PS akan memiliki fungsionalitas seperti manajemen stok, pemesanan, penagihan, pelacakan transaksi, dan pelacakan pelanggan. Kebutuhan termasuk kemampuan manajemen stok, pemesanan yang mudah, sistem penagihan akurat, pelacakan transaksi, pelacakan pelanggan, keamanan data, dan antarmuka intuitif. Kajian pustaka. Penelitian terdahulu, penggunaan aplikasi rental PS telah menjadi solusi untuk mengatasi kendala sistem yang manual. Implementasi aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memudahkan pengawasan transaksi, dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Metode Agile Software Development digunakan dalam pengembangan aplikasi rental PS ini. Siklusnya melibatkan pertemuan, perencanaan, desain, pengkodean, pengujian, rilis, dan umpan balik. Metode ini memungkinkan adaptasi tetap cepat terhadap perubahan. Berikutnya UML. UML digunakan sebagai alat pemodelan untuk menggambarkan struktur dan interaksi dalam pengembangan aplikasi rental PS. Diagram use case, class, sequence, activity, komponen, dan state machine digunakan untuk memahami dan merepresentasikan kebutuhan bisnis. Kemudian, konsep perancangan database. Perancangan database melibatkan ERD, CDM, dan PDM.
ERD membantu memvisualisasikan hubungan data, CDM membahas konsep tingkat tinggi, dan PDM mengonversi desain konseptual ke struktur fisik. Next. Kemudian Java digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi rental PS. Java memiliki karakteristik berorientasi objek, platform independen, dan digunakan untuk pengembangan berbagai jenis aplikasi. Kemudian MySQL. MySQL adalah RDBMS sumber terbuka yang memanfaatkan SQL untuk berinteraksi dengan data. MySQL mendukung normalisasi, keamanan data, indeks, transaksi ASID, dan berbagai fitur untuk efisiensi pengelolaan basis data. Kemudian metodologi penelitian dalam pengembangan aplikasi rental PS sederhana, tim menggunakan metode agile untuk memastikan fleksibilitas dan keterlibatan pengguna. Proses implementasi melibatkan beberapa langkah. Satu, perencanaan, menentukan fitur-fitur utama aplikasi seperti manajemen pelanggan, perangkat PlayStation, pencatatan transaksi, pembuatan laporan, dan autentikasi login. Berikutnya, perancangan, merancang antarmuka pengguna yang sederhana dan basis data untuk menyimpan informasi pelanggan, perangkat PlayStation, dan riwayat transaksi. Kemudian pengembangan, menggunakan bahasa pemrograman Java, tim mulai mengembangkan aplikasi dalam iterasi kecil atau sprint. Setiap sprint menghasilkan bagian dari aplikasi yang dapat digunakan termasuk fitur keamanan seperti autentifikasi login. Berikutnya pengujian. Setelah setiap sprint dilakukan pengujian intensif untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai spesifikasi. Bug yang ditemukan akan diperbaiki. Kemudian peluncuran, aplikasi diluncurkan setelah memastikan kesiapan dan memberikan pelatihan singkat kepada kasir. Kemudian perawatan dan pengembangan lanjutan. Tim memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan kepada kasir. Pengembangan lanjutan direncanakan termasuk penambahan fitur baru atau integrasi dengan sistem lain. Dengan menerapkan metode agile, tim mengutamakan fleksibilitas dan dapat menyesuaikan perubahan sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi rental PS sederhana terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar dengan baik. Berikut adalah sprint dari metode agile dari pengembangan aplikasi kami. Next. Berikutnya, hasilan pembahasan ada UML, yang pertama ada use case diagram. Use case diagram dapat dilihat pada gambar di samping dengan penjelasan admin sebagai aktor memiliki fungsi login, input data PS, dan staff. Melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian PS, melihat riwayat transaksi, dan logout. Fungsi-fungsi tersebut memberikan kontrol penuh kepada admin atas manajemen data PS, staff, dan transaksi, serta menjaga keamanan dan integritas sistem melalui login dan logout. Selanjutnya ada UML kelas diagram. Kelas PS memiliki atribut seperti ID PS, tipe, status, harga, dan last update. Kelas nota memiliki atribut seperti ID nota, ID PS yang dari foreign key, ID stub sebagai foreign key, jenis, tanggal sewa, tanggal kembali, total biaya, durasi, dan last update. Hubungan 1 N antara nota dan PS menunjukkan bahwa satu PS dapat terkait dengan banyak nota, tetapi setiap nota terkait dengan satu PS. Kelas staff memiliki atribut ID staff, nama, email, pas, dan last update. Next. Lalu ada sequence diagram, admin login, berinteraksi dengan tabel login, dan setelah login berhasil berinteraksi dengan tabel check unit untuk memperbarui ketersediaan unit, proses berlanjut dengan tabel check unit, berinteraksi dengan konfirmasi pemesanan, kemudian ke tabel menerima pembayaran, dan akhir admin menerima pembayaran dan mengabarkan unit. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram yang A, activity diagram untuk nota. Pada diagram aktivitas ini, proses dimulai dengan langkah-langkah login. Admin melalui antarmuka aplikasi. Setelah login berhasil, admin berpindah ke halaman utama aplikasi. Dari sana, admin dapat melakukan penghapusan PS dengan memasukkan ID PS yang ingin dihapus. Jika ID PS tidak valid dengan admin, diminta untuk memasukkan ID yang valid. Setelah validasi, proses berlanjut ke database untuk menghapus PS berdasarkan ID yang dimasukkan. Jika penghapusan berhasil, admin melihat pemberitahuan bahwa PS telah dihapus. Yang B ada
Activity diagram untuk menambahkan PS baru, langkah pertama pada diagram ini adalah login admin dan berpindah ke halaman utama aplikasi. Dari sana, admin dapat menambahkan PS baru dengan memasukkan ID dan tipe PS. Setelah itu, data PS disimpan ke database. Jika penambahan berhasil, admin melihat pemberitahuan bahwa PS baru telah ditambahkan. Selanjutnya, activity diagram untuk menghapus PS. Proses dimulai dengan login admin, kemudian berpindah ke halaman utama aplikasi. Dari sana, admin dapat melakukan penghapusan PS dengan memasukkan ID PS yang ingin dihapus. Setelah memasukkan ID, validasi dilakukan untuk memastikan ID PS yang dimasukkan adalah valid. Jika valid, proses berlanjut ke database untuk menghapus PS berdasarkan ID tersebut. Setelah penghapusan berhasil, admin melihat pemberitahuan bahwa PS telah dihapus. UML. Diagram ini menggambarkan keadaan sistem dari masuk admin hingga selesai melalui berbagai transisi seperti masukkan data pelanggan ditambahkan, tambahkan data pegawai ditambahkan, masukkan data PS, dan data PS masukkan. Next. Yang kelima, komponen diagram. Menunjukkan komponen-komponen sistem rental PS termasuk payment transaction ke admin rental PS, pelanggan, order, PlayStation, karyawan, keamanan, persistent, dan database. Komponen persistent terhubung dengan komponen database yang bertindak sebagai penyimpanan data dalam data utama sistem. Next. Hasil dan pembahasan. Pertama, database ERT. Pada model ERT, 3 entitas utama teridentifikasi, nota PS dan staff. Nota memiliki primary key ID nota dengan 2 foreign key, yaitu ID PS, menghubungkan dengan data PS dan ID staff, menghubungkan dengan entitas staff. Atribut dalam nota menjawab informasi transaksi seperti jenis, tanggal sewa, date. PS sebagai representasi PlayStation memiliki primary key ID PS dengan atribut tipe, status, harga, dan last update. Entitas staff memiliki primary key ID staff dengan atribut lainnya berupa nama, email, pas, dan last update. Hubungan antara nota dan staff bersifat satu ke satu. Kemungkinan setiap transaksi nota dilayani oleh satu staff. Sementara hubungan antara nota dan PS bersifat satu ke banyak, memungkinkan satu nota mencatat beberapa PS dalam satu transaksi. Next. Yang kedua, JDM. Pada tahap JDM terdapat deskripsi rinci untuk setiap tabel. Tabel nota memiliki primary key ID nota dan foreign key ID staff dengan atribut seperti jenis, tanggal sewa, tanggal kembali, total biaya, dan lainnya. Tabel staff mencakup primary key ID staff dengan atribut nama, jenis, status, dan lainnya. Tabel PS memiliki primary key ID PS dengan atribut seperti tipe, status, harga, dan last update. Relasi antara nota dan staff adalah one to many, yang berarti satu staff dapat menangani banyak nota. Sementara relasi antara nota dan PS juga bersifat one to many, kemungkinan satu PS memiliki banyak nota. Next. Yang ketiga, PDM. Dalam PDM, spesifikasi detail untuk setiap tabel disajikan. Tabel nota memiliki primary key ID nota dan foreign key ID staff. Tabel staff memiliki primary key ID staff. Tabel PS memiliki primary key ID PS. Setiap tabel memiliki atribut yang mencerminkan informasi terkait entitas masing-masing. Relasi antara tabel nota dan staff adalah melalui foreign key. Dan relasi antara nota dan PS bersifat one to many, mencerminkan hubungan bahwa satu PS dapat tercatat dalam banyak nota. Next. Berikutnya merupakan hasil dari program Java kami. Program mempunyai 3 kelas utama, yaitu staff, PS, dan nota. Pada kelas staff mempunyai 4 atribut, yakni ID, nama, email, dan password. Email dan password pada kelas ini digunakan untuk login ke dalam aplikasi.
Apabila sudah masuk ke dalam aplikasi, staf lain juga dapat menambahkan, mengupdate, dan menghapus data staf. Yang kedua, pada kelas PS mempunyai 4 atribut yaitu ID, tipe, harga, dan status PS. Status PS berfungsi untuk melihat apakah unit PS sedang disewa atau tidak. Jika jenis nota adalah nota pinjam, maka otomatis status PS yang dipinjam akan menjadi sedang dipinjam. Ya, jika jenis nota adalah nota kembali, maka otomatis status PS yang dikembalikan akan menjadi tersedia. Yang ketiga, kelas nota mempunyai 9 atribut, yakni ID nota, ID staff, ID PS, jenis nota, nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, durasi sewa, dan total biaya. Total biaya akan otomatis dihitung dari harga PS yang disewa dan durasi sewa. Staf dapat menambah, mengupdate, dan menghapus data nota, data PS, dan data staf itu sendiri. Source code program bisa diakses pada link berikut. Next. Berikut merupakan screenshot dari program kami. Yang pertama, login bisa memasukkan email dan password. Lalu jika email atau password tidak valid, maka akan terdapat notifikasi email atau password tidak valid. Dan jika berhasil, maka akan ada notifikasi login sukses dan masuk ke aplikasi. Next. Yang kedua, menu utama dari program kami terdapat submenu nota, unit PS, dan staff. Next. Nah, untuk menambahkan nota, kita perlu mengisi ID PS, jenis nota, nama pegawai, nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal kembali, dan durasi sewa. Dan memencet tombol add yang berada di kanan. Next. Untuk mengupdate nota, memencet tombol update pada tengah aplikasi tadi dan memilih ID nota, lalu mengupdate apa saja yang harus diperbarui dan memencet update. Oke, next. Untuk menghapus nota, memencet delete pada kiri aplikasi tadi, lalu memilih ID nota yang ingin dihapus, lalu memencet delete. Yang kedua merupakan submenu unit PS. Kita dapat menambahkan unit PS dengan menambahkan tipe dan harga PS, lalu memencet tombol add. Untuk mengupdate PS sama seperti mengupdate nota yang tadi, tinggal memencet update dan menginputkan ID PS dan tipe dan harga. Dan mendelete PS juga sama, tinggal menginputkan ID PS. Yang ketiga yaitu submenu staff. Untuk menambahkan staff yang baru, kita mengisi nama, email, dan password staff tersebut dan memencet tombol add. Untuk mengupdate, kita memasukkan ID staff yang ingin diupdate, lalu nama, email, dan password yang baru. Untuk mendelete staff, tinggal memilih ID staff yang ingin di-delete. Oke. Kesimpulan, pada pengembangan aplikasi rental PS, identifikasi kebutuhan terlebih dahulu dilakukan melalui use case diagram. Diagram ini membantu memahami interaksi antara pengguna, yaitu kasir, dengan sistem, mengidentifikasi fitur utama seperti proses penyewaan dan pencatatan nota. Selanjutnya, diagram kelas digunakan untuk merinci struktur kelas dan hubungan antar mereka dalam sistem, termasuk kelas-kelas seperti staff, nota, dan PS. Proses aplikasi dijelaskan lebih lanjut melalui diagram sequence yang memvisualkan urutan tindakan antara objek-objek kelas. Diagram activity memberikan gambaran proses bisnis secara lebih terstruktur, seperti proses peminjaman dan pengembalian PS. Kemudian komponen diagram menggambarkan komponen-komponen sistem dan hubungan antara mereka. Memperhatikan bagaimana aplikasi terbagi menjadi modul-modul yang terpisah. Selanjutnya, state machine diagram memberikan pandangan tentang transisi status objek dalam sistem. Misalnya, status PS saat disewa atau sedang tersedia. Untuk manajemen data, ERD digunakan untuk merancang skema database dengan tabel-tabel seperti staff, nota, dan PS. Diagram kelas dalam model CDM dan PDM digunakan untuk merinci struktur data dan implementasi fisiknya di MySQL. Pada tahap pengembangan, bahasa pemrograman Java dipilih untuk membangun aplikasi ini. Dalam proses pengembangannya, metode Agile dipilih untuk memungkinkan perubahan kebutuhan dan penyesuaian interaktif. Metode ini memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dengan lebih fleksibel. Berikut merupakan demo dari aplikasi kami.
Yang pertama ada menu login, kita memasukkan email dan password dari staff. Setelah sukses, maka akan masuk ke dalam aplikasi. Di dalam aplikasi terdapat 3 submenu, nota, unit PS, dan staff. Kita coba melihat unit PS yang tersedia. Contohnya ini dengan ID PS terakhir 46. Kita pinjam nama pelanggannya. Tanggal sewa menggunakan format tanggal, yaitu 4 angka pertama tahun, lalu 2 angka selanjutnya bulan, lalu tanggal. Lalu memencet add, maka data berhasil tersamakan. Dan unit PS di sini akan menjadi sedang disewa. Untuk mengupdate nota, kita memilih ID nota yang tadi 7, nama pelanggan kita ganti. Maka data juga otomatis terganti. Untuk mendelete, tinggal memilih saja ID-nya, lalu delete, maka data akan otomatis terhapus. Itu juga dengan unit PS, sama seperti tadi. Ada datanya. Untuk mengupdate, tinggal memilih ID-nya dan menambahkan tipe baru. Maka data juga otomatis terupdate. Untuk mendelete, tinggal memilih ID-nya. Nah, begitu juga dengan data staff. Memasukkan nama staff, email, dan password. Data staff ini juga bisa digunakan untuk login, mengupdate. Sama, untuk mendelete juga tinggal memilih ID-nya. Itu mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.